Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Haris, Muhammad Rojikur Rijal Fatoni, dan Muhammad Syarafi akan menyampaikan sebuah karya ilmiah atau makalah yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristiknya. Dan kita masuk ke kata pengantar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sifat Rahman dan Rahimnya lah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah bahasa Indonesia berupa makalah yang berjudul Ragam-ragam bahasa dan karakteristiknya. Sholawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau hingga hari kiamat. Dalam menyelesaikan makalah ini, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dan membimbing dan memberikan saran baik dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada Bapak Ridani Fiji, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia, dan kepada seluruh rekan-rekan kelompok 3. Kami menyadari akan kekurangan dan kecacatan dalam penyusunan makalah ini. Maka dari itu, kami memohon kritik dan saran dari berbagai pihak, terutama kepada Bapak Ridani Fiji, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun penyampaian makalah yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Syarafi, dan yang kedua Abdul Haris, dan yang terakhir Muhammad Rojikur Rijal Fatoni. Ya, kepada Syarafi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa diartikan sebagai suatu sistem berupa bunyi atau lambing yang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahasa sangat perlu untuk dipelajari oleh seluruh masyarakat, karena bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi suatu lapisan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dalam bahasa Indonesia, terdapat pembahasan tentang ragam bahasa beserta karakteristiknya, di mana ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa menurut penggunaannya. Ragam bahasa amat luas pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturannya. Mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang berbeda-beda. Terdapat beberapa ragam bahasa, di antaranya ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku lisan, ragam baku tulisan, ragam sosial, dan ragam fungsional, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa ini,
pembicara memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerakan tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dan dengan ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Adapun karakteristik ragam bahasa lisan adalah sebagai berikut. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Itu yang terakhir. Adapun karakteristik ragam bahasa tulis sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan orang kedua. Tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, maupun waktu. 4. Mengemban konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya, dan runtut. 8. Memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah, hanya dapat dibantu dengan tanda baca. Itu yang terakhir. Kemudian ketentuan ragam bahasa tulis. Yang pertama, memakai ejaan resmi. Yang kedua, menghindari unsur kedaerahan. Yang ketiga, memakai fungsi gramatikal secara konsisten. Keempat, menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Itu yang keempat dari ketentuan-ketentuan ragam bahasa tulis. Kemudian perbedaan antara ragam bahasa lisan dan ragam tulisan berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Yang pertama, tata bahasa. Poin A, ragam bahasa lisan. 1. Nia, contohnya. 1. Nia sedang baca surat kabar. 2. Tapi kau tidak boleh menolak lamaran itu. B. Yang kedua, contoh pertama, Nia sedang membaca surat kabar, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Kedua, yang dari perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, kosakata. A. Ragam bahasa lisan. 1. Contohnya, Aryani bilang kalau kita harus belajar. 2. Kita harus bikin karya tulis. B. Ragam bahasa tulis. Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. 2. Kita harus membuat karya tulis. B. Pengertian ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra bicara, dalam kurung pendengar atau pembaca, seperti dalam ceramah,
pidato, seminar, atau diskusi. Dalam bentuk tulisan, bahasa baku digunakan untuk terutama dalam buku-buku pembelajaran atau buku teks di berbagai lembaga pendidikan. Buku-buku tentang berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, jumlah-jumlah ilmiah, semi ilmiah, surat-surat resmi, perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah. Bahasa tidak baku atau bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa tidak baku dipakai pada situasi santai, seperti ketika bersama keluarga, teman, ketika sedang di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa tidak baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Adapun karakteristik ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 2. Tidak terpengaruh bahasa asing. 3. Bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. 4. Pemakaian imbuhannya secara eksplisit. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. 6. Tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Adapun karakteristik ragam bahasa tidak baku adalah sebagai berikut. 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. 2. Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. 3. Dapat terpengaruh oleh bahasa asing. 4. Digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. C. Pengertian ragam bahasa baku tulis dan ragam baku lisan. Dalam penggunaan ragam baku tulis, maka makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam baku tulisan diperlukan kecermatan dan kecepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat, sebagaimana yang telah diterapkan pada pembahasan ragam bahasa lisan dan tulis, dan juga pada pembahasan ragam bahasa buku dan ragam bahasa baku dan tidak baku. D. Pengertian ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama. Dalam lingkungan sosial yang kecil dalam masyarakat, ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab atau sebaya, dan tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tetapi takkan melakukan itu juga jika berbicara dengan orang yang berstatus lebih tinggi atau orang yang lebih tua. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, yang merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu
adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Kesemuaan raga ini memiliki fungsi pada dunia mereka sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum ada orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. 1. Ragam beku (frozen). Ini digunakan pada situasi hikmat. Yang kedua, ragam resmi (frontal). Ini digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, ragam konsultasi atau usaha konsultatif. Ini digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. 4. Ragam santai (kasual). Ini digunakan dalam suasana tidak resmi. Dan yang kelima, ragam akrab (intimate). Ini digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun baku lisan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan yang sudah akurat. Dan sebaiknya kita memperhatikan dalam penulisan harus sesuai dengan EYD, karena penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Secara garis besar, ragam Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis, di mana kedua ragam tersebut memiliki perbedaan, yakni ragam lisan memerlukan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan pun akan tetap dapat dimengerti walau tanpa subjek, predikat, objek, dan keterangan. B. Saran. Sebaiknya sebagai penduduk Indonesia, kita menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, sehingga keberadaan ragam bahasa itu sendiri tidak punah dengan adanya bahasa-bahasa yang terkadang jauh dari aturan bahasa yang ada di Indonesia, dan bahkan bertentangan. Sekian makalah dari kami, semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pengetikan dan juga dalam menyampaikan presentasi ini, kami kelompok 3 sangat membutuhkan kritik dan saran kepada seluruh rekan-rekan dan khususnya kepada Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ridhoni Fizi, SPD MPD, untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah dan presentasi kami ini. Sekian, salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.